Keadilan sosial. Dan keadilan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ini nih ada anggota DPR yang gak becus baca aja belepotan. Pingin tahu nggak alasannya? Jadi anggota DPR kadang lulusan SMP, ya. Terus paket. S1-nya cari mahasiswa yang drop out. Ada mafianya. Tapi saya tidak mensamaratakan ya, karena Bu Susi juga lulusan SMP tapi cerdas. Ini yang ini, yang kebiasaan punya uang, punya masa jadi anggota DPR, setelah kerja maca aja nggak becus. 5 butir-butir Pancasila bahkan banyak yang nggak tahu. Apalagi lagu Indonesia Raya. Sekelas Roy Suryo aja nggak bisa. Artinya begitu. Kalau guru harus dituntut S1, S2, S3. Makanya ketika didemo oleh para guru, mereka tuh dangkal, otaknya tai semua di sini. Buat teman-teman yang kemarin milih manusia ini, sebaiknya kalian itu bertaubat. Dosa besar kalian dengan negara ini. Memalukan, sekelas wakil ketua DPRD tidak bisa membaca undang-undang dasar dengan baik dan benar. Padahal undang-undang dasar itu adalah sakral. Pak, saya kasih tahu ya, membaca undang-undang dasar itu tidak berlogat manapun, harus logat Indonesia. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak dari segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini adalah contoh, Pak. Saya malu punya wakil seperti Bapak. Mestinya Bapak mundur, Pak. Kita bisa ngelihat kalau anggota 2 wakil, anggota 2 DPRD Kabupaten Pasangkayu itu terbata-bata membaca teks proklamasi. Sebenarnya emang kan untuk pencalonan anggota DPRD itu nggak ada syarat meski S1 ya, cuman Bu yang nggak bisa baca atau terbata-bata itu masih dibantu loh sama didiktekan sama orang lain. Kita optimis aja sih, mungkin beliau lupa kacamatanya gitu kan, atau mungkin grogi. Itu sih yang kita harap ya, maksudnya yang kita optimisin gitu loh. Nggak ada kata anggota DPRD nggak bisa baca atau gimana ya, atau terbata-bata atau ya, jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai kualitas anggota DPRD itu menurun ya. Begitulah di Konoha ini. Orang terpilih bukan karena cerdas, tetapi orang terpilih karena uang kertas. Saya yakin Anda ikut melihat video yang sangat viral. Pimpinan DPRD di Sulawesi Barat ya, Kabupaten Pasangkayu. Sungguh memalukan. Kalau saja ada mekanisme rakyat bisa memberhentikan anggota DPR, di mana rakyat berdaulat, bisa memberhentikan atau mengevaluasi pejabat publik seperti ini. Coba Anda saksikan. Keadilan sosial. Dan keadilan sosial. Bagi seluruh Indonesia. Salam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu sunnah negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan. Kalau rakyat berdaulat, kita tidak akan menyaksikan anggota DPR yang memalukan ini. Gini nih. Kemarin juga paksakan juga masih mau kok jadi anggota DPRD. Ini pemerintah, presiden tolong bubarkan saja ini DPR tingkat 2 dengan tingkat 1 ini. Tidak ada gunanya betulan. Coba kita konversi ini pengeluaran negara dengan sumbangsinya ini DPRD dengan DPR provinsi. Tidak ada, kasihan. Mending kurang bubarkan. Karena di sini cuman ajang sebagai, itu bukan sejauh ini yang saya tahu, DPRD dan DPRD, pokoknya tingkat 1, tingkat 2 itu ya memang kalau fungsinya sih itu mitra ya, mitra eksekutif. Tapi sejauh ini yang saya lihat itu tidak ada. Di sini Sulawesi Tenggara, di Kendari ada kasus, ada apa, ataupun tidak ada apa-apa, itu DPR tidak pernah kelihatan. Dan banyak ya, ada juga beberapa yang saya tahu itu saya tidak pernah lihat dia sekolah tiba-tiba ada gelar sarjananya ya.
Dan sejauh ini kalau bisa itu, kalaupun mau ada DPR, itu harus ada regulasinya, ada filternya. Minimal mereka itu sarjana lah. Karena begini karena apakah tugasnya DPR itu sebenarnya lebih berat dari eksekutif. Ya, maksudnya kalau dalam hal, kalau eksekutif itu ada pembantunya, ya. Menteri ada pembantunya, tapi DPRD memang ada stafnya. Tapi kalau mereka sudah begini, mereka kan itu bikin undang-undang, ya, undang-undang peraturan daerah. Tapi kalau begini ya biar pembukaan undang-undang, ini orang tidak tahu membaca ini orang ini. Cuma karena ada uangnya, jadi mencalonkan nih. Dan ya ini kan sebenarnya ini DPR itu kualitas masyarakatnya. Bagaimana masyarakatnya, lihatlah anggota DPR-nya. Itu cerminan, itu tidak bisa bohong. Karena DPR ini adalah satu-satunya pejabat yang memang 99% itu money politik. Toh begini hasilnya. Nah, sebenarnya ini mereka tidak ada fungsinya, kasih habis saja anggaran. Mobil mewah tidak ada kau bikin, mantap jiwa. Ini sebenarnya lebih gaji buta daripada DPR RI provinsi, DPR pusat. Ini gaji buta sekali ini. Mending bubarkan ini DPR. Saya tidak peduli sejauh ini memang tidak ada itu fungsinya DPR. Tunjukkan sama saya. Kalau cuma bikin jalan aspal ya, kerjanya eksekutif itulah. Jami kurang pura-pura saya yang mengusulkan, lah biar aku tidak usulkan. Bisa JRT RW itu, kelurahan bisa ji. Tidak ada fungsinya DPR provinsi dengan DPRD kabupaten kota, tidak ada. Coba kau tunjukkan sama saya. Kalau ada fungsi yang signifikannya. Mereka kasih habis anggaran, terlalu banyak kasihan. Belum gajinya, tunjangannya, mobilnya, fasilitasnya. Berapa kasihan itu sumbangsinya? Apa kasihan orang bikin? Iya. Menanggapi video yang satu ini ya. Ini bukan kejadian atau peristiwa yang baru sekali terjadi, tapi sudah berulang-ulang terjadi juga di daerah-daerah lain, di mana para anggota DPR, DPRD, unsur-unsur pimpinan juga ya tidak tahu baca, tidak tahu tanda baca. Jadi apa yang menjadi harapan terhadap pemangku-pemangku kepentingan ya, terutama dalam hal merumuskan peraturan ya, membuat kebijakan publik gitu. Nah, kalau misalnya tidak tahu baca saja, terus bagaimana untuk bisa paham? Kan tahapan-tahapan di sekolah itu kan tidak tahu baca, bisa baca. Kalau sudah bisa baca, bisa paham. Kalau sudah bisa paham, bisa menganalisa. Kalau sudah bisa menganalisa, bisa berpikir sistematis. Ini tingkat yang paling dasar saja, baca saja tidak tahu. Baca saja kelepotan. Lalu bagaimana dia bisa paham? Nah, kejadian-kejadian seperti ini mengapa terjadi? Ya, ini karena kerusakan di sistem undang-undang pemilu kita, undang-undang partai politik kita. Ya. Undang-undang partai politik kita ya, di mana sekarang ini siapa saja boleh mendirikan partai tanpa mengharuskan mengkaderkan partainya, siapa saja boleh. Asal bentuk strukturnya ada di sekian persen wilayah negara Indonesia, sudah jadi barang itu. Memenuhi syarat. Syarat kuantitas, bukan syarat kualitas. Begitu juga dengan pengkaderan.
pengkaderan tidak perlu, yang penting partainya sudah lolos, kuota calon anggota legislatifnya di dapil-dapil itu memenuhi syarat, sudah oke, jalan. Sedangkan kaderisasi dalam partai tidak ada. Nah, kaderisasi itu menyangkut seleksi, ya, penyaringan. Nah, seleksi ini menyangkut juga apa? SDM-nya mumpuni apa tidak, kan itu yang seharusnya terjadi. Nah, bagaimana dengan undang-undang pemilunya? Ya, undang-undang pemilu kita ya membiarkan orang secara pribadi bersaing, bukan partai lagi yang bersaing, tetapi orang yang bersaing, orang di dalam partai bersaing, orang antar partai bersaing. Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, bagaimana selanjutnya? Orang-orang ini tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menilai sejauh mana kualitas mereka. Yang menilai itu adalah pada saat pemilihan. Sayangnya, pada saat pemilihan juga yang menilai ini ya tidak semuanya juga berkualitas. Bahkan lebih banyak yang tidak berkualitas. Jadi memilih orang itu bukan karena kualitasnya, tetapi memilih orang subjektivitas. Ya. Berapa jumlah uang yang dia kasih, perkara dia pintar, bisa ngomong, bisa baca, bisa tulis, itu perkara kemudian. Yang penting kasih berapa dulu. Wani piro, makanya kami bisa memilih. Dan anehnya negara ini, ya, para pentolan-pentolan atau elit-elit politik di partai politik maupun di pemerintahan juga mengajarkan kepada rakyatnya boleh terima uangnya, boleh, walaupun di belakangnya jangan memilih orangnya, tetapi di depan kan boleh. Namanya orang kalau sudah terima uang dari orang lain, ya, itu sudah dia tanda mengikat diri. Itu. Dan ini pandangan-pandangan seperti ini, boleh terima uang, jangan pilih orang, itu relatif itu. Jadi politik itu tidak boleh relatif. Kepastian demokrasi itu butuh kepastian. Politik itu butuh kepastian. Jadi kalau orang boleh terima uangnya, jangan pilih orangnya, ya masyarakat akan memilih orang yang memberi dia uang. Nah, siapa yang lebih banyak itu yang dia pilih. Inilah kelemahan-kelemahan demokrasi kita. Makanya ya jangan heran kalau misalnya sekarang ini terjadi kerusakan-kerusakan moral, kerusakan-kerusakan cara pandang, cara pikir gitu dalam berbangsa dan bernegara. Itu yang terjadi saat ini. Karena itu melihat kejadian seperti ini, ya, legislator kita ada yang tidak tahu baca atau kelepotan dalam baca, ya perlu mengevaluasi sistem partai kita dan sistem pemilu kita agar para legislatif kita, ya, memiliki kualitas yang baik. Karena dengan memiliki kualitas, mereka juga dapat menghasilkan produk-produk, ya, hukum, ya, kebijakan-kebijakan publik yang tentu juga baik, yang berorientasi kepada
kepentingan banyak orang, bukan kepentingan diri sendiri. Itu baru kita lihat dari sisi para legislator yang tidak tahu baca. Belum lagi hal-hal lain, legislator yang bertindak seperti orang ijon proyek ada, calo proyek ada, banyak hal ya. Itu ini yang baru terlihat kasat mata itu. Tapi yang dibalik itu, tersembunyi dibalik itu juga banyak. Mudah-mudahan ada perbaikan ke depan untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Sekelas wakil ketua DPRD membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar, kok nggak bisa, kok seperti ini gitu loh. Saya heran loh. Sekelas wakil DPRD daerah, apa nggak malu kita mempunyai pejabat-pejabat yang seperti ini di Indonesia ini? Apa nggak malu kita? Jujur ya, saya sebagai rakyat Indonesia benar-benar merasa malu loh, bahwa Indonesia ini mempunyai para pejabat-pejabat seperti ini. Malu saya. Nah, terus gimana sama warga-warga, masyarakat ataupun rakyat-rakyat yang dipimpin beliau ini? Gimana? Ada nggak kalian merasa malu bahwa kalian tuh punya pemimpin seperti beliau ini? Malu nggak kalian? Saya yang jauh ini aja merasa malu kok. Masa kita rakyat Indonesia mempunyai pejabat seperti ini? Jadi lelucon ini lelucon nih. Saya bingung loh, kok orang seperti ini, seperti beliau ini, kok bisa menduduki dan menjabat jabatan strategis seperti wakil DPRD? Kok bisa gitu loh? Saya heran. Apakah beliau ini benar-benar melewati jalur sesuai dengan prosedur, sesuai dengan undang-undang? Apakah beliau ini cuman hanya karena kebanyakan uang sehingga beliau bisa menduduki dan mendapatkan jabatan strategis seperti wakil DPRD ini? Gitu loh. Pejabat seperti inilah yang perlu kita pertanyakan keaslian ijazahnya, semua jenjang pendidikannya. Ini seperti ini yang harus kita pertanyakan, wajib kita pertanyakan yang seperti ini, pejabat-pejabat yang seperti ini. Udah, sekian, terima kasih. Memalukan loh pejabatnya seperti ini.